tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang terjadi perselingkuhan antara korban Nopiansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Chandrawati. Jaksa menyebut Putri dan Yosua berselingkuh di Magelang dan tidak ada pelecehan yang dialami Putri di Magelang. Hal ini disampaikan saat membacakan tuntutan Kuat Maruf. Penasehat hukum keluarga Yosua pun tak sependapat dengan keterangan jaksa. Alasannya, Yosua yang memiliki sifat sangat menghormati orang tua sehingga tak mungkin selingkuh dengan Putri Chandrawati. Bagian yang lain kesimpulan dalam tuntutan adalah bukan pelecehan seksual melainkan perselingkuhan. Nah, ini yang kami tidak sependapat. Kenapa? Karena Joshua ini memiliki tunangan dan tunangannya masih muda dan cantik. Itu yang pertama secara secara kenyataan ya. Lalu yang kedua secara sifatnya Joshua. Nah, yang keluarga tahu selama ini bahwa Joshua itu sangat menghormati orang tua. Apakah dia mau gitu ya mengesampingkan dia punya moral selama ini hanya untuk melakukan perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Tapi apapun itu ya biarlah nanti hakim yang memutuskan gitu. Senada dengan penasehat hukum keluarga Yosua, penasehat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis menyanggah soal perselingkuhan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Arman menyebut tuntutan JPU bersifat asumsi dan bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan. Kami sangat sayangkan tuntutan JPU yang disampaikan hari ini. Asumsi yang dimunculkan di dakwaan diperparah dengan tuduhan tidak berdasar apa yang didakwakan kepada terdakwa. Sejumlah bagian dari tuntutan benar-benar bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan. Meski dibilang bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan, tentu jaksa juga sudah yakin punya bukti yang kuat sehingga menyebut ada perselingkuhan antara Putri dan Yosua. Lalu apakah nanti dalam sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati, jaksa juga akan memaparkan soal perselingkuhan Putri dan Yosua? Kita nantikan bersama pada sidang Rabu mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Jaksa penuntut umum menyebut Putri dan Yosua ini berselingkuh di Magelang dan tidak ada pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati. Apakah jaksa betul memiliki bukti yang kuat soal hal ini, saudara? Termasuk melihat dari sisi psikologi yang ditampilkan Putri Chandrawati di persidangan. Kita bahas bersama dengan psikologi forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Reza, salam sehat. Selamat malam Mas Yasin. Mas Reza, jadi Anda melihatnya seperti apa ketika jaksa sebut ada perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Yosua? Perselingkuhan ataukah kekerasan seksual? Narasi ini, dua kemungkinan ini sesungguhnya sudah diangkat oleh Kapolri sendiri pada rapat dengan Komisi 3 DPR RI beberapa bulan silam. Jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa kemudian hari ini jaksa penuntut umum tanda petik memilih untuk mengatakan bahwa yang terjadi dalam relasi antara Yosua dengan Putri Chandrawati bukanlah kekerasan seksual, bukanlah pelecehan, bukanlah pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Nah, uniknya adalah simpulan atau narasi sedemikian rupa yang diangkat oleh jaksa penuntut umum sungguh-sungguh menyanggah, mematahkan temuan dari ahli yang didatangkan sendiri oleh jaksa. Saya ingat waktu itu ahli yang didatangkan salah satunya adalah ahli dari Apsifor. Menyimpulkan bahwa kurang lebih Putri Chandrawati ini layak untuk dipercaya sebagai korban kekerasan seksual. Tapi sekali lagi uniknya, temuan tersebut dari ahli yang didatangkan oleh jaksa justru dipatahkan, disanggah oleh jaksa sendiri. Apa yang membuat akhirnya jaksa menyanggah apa yang telah disampaikan oleh ahli di persidangan? Karena ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk Putri Chandrawati yang sungguh-sungguh kontras, sungguh-sungguh bertentangan dengan profil korban kekerasan seksual. Nah, sisi lain adalah saya sesungguhnya masih bertanya-tanya, kalaulah jaksa menganggap tidak terjadi kekerasan seksual di Magelang, kenapa kemudian jaksa justru menyimpulkan sudah terjadi perselingkuhan? Adakah kemungkinan relasi yang ketiga? Bukan perselingkuhan, bukan pula kekerasan seksual, tapi pemanfaatan seksual terhadap mendiang Brigadir Yosua.
Atas dasar apa Mas Reza akhirnya memunculkan isu ketiga tadi, adanya relasi kuasa antara Putri Chandrawati ke Yosua? Sesungguhnya sejak awal saya menolak adanya narasi relasi seksual apapun, baik itu di Magelang maupun di Jakarta. Tetapi karena saya mencoba untuk mengikuti apa yang dinarasikan oleh Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, dan juga Komnas Perempuan, bahwa harus ada narasi kekerasan seksual, maka saya bayangkan bahwa teori yang bisa diterapkan adalah teori primadona Komnas Perempuan sendiri, yaitu teori relasi kuasa. Nah, persoalannya adalah kalau teori relasi kuasa kita pakai untuk menjelaskan duduk persoalan yang satu ini, terkait dengan relasi seksual ini, maka saya memandang bahwa mendiang Brigadir Yosua sebagai pihak yang submisif, sebagai pihak yang tidak punya kekuatan, sebagai pihak yang inferior, sebagai pihak yang lemah, sebagai pihak yang didominasi, sebagai pihak yang dikuasai, justru lebih potensial menjadi korban dalam kekerasan seksual tersebut. Berarti Anda tidak sepakat juga dengan jaksa yang menyatakan bahwa ada perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Yosua, lebih kepada ada relasi seksual di situ, relasi kuasa dari Putri Chandrawati yang membuat Yosua tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Perselingkuhan ditandai oleh konsensual seks, artinya relasi seks yang mau sama mau, setuju sama setuju. Tapi sulit bagi saya untuk menerima imajinasi sedemikian rupa karena kita tahu bahwa mendiang Brigadir Yosua sudah punya calon istri. Dan maaf, dari sisi usia pun ada kesenjangan yang cukup jauh antara mendiang Brigadir Yosua dengan Putri Chandrawati. Saya bayangkan paling tidak secara lahiriah, calon istri Yosua lebih atraktif, lebih menarik daripada Putri Chandrawati. Pada sisi lain, yang saya pahami bahwa terkait antara Putri dengan Yosua, ini adalah sebuah relasi yang timpang. Yang satu adalah istri komandan, yang satu lagi adalah ajudan dengan pangkat yang sedemikian rendah. Dan sekali lagi, dengan posisi yang sedemikian tidak setara itu, kalau kita terapkan teori relasi kuasa, dan kita anggap sudah terjadi adanya relasi seksual di antara mereka, maka besar kemungkinan justru mendiang Brigadir Yosua adalah korban dalam kekerasan seksual tersebut. Oke, ini pendapat Anda, dan apakah Anda juga berpendapat bahwa hakim juga melihat hal yang sama? Saya tidak tahu hakim akan mengambil, tanda petik mengambil kemungkinan yang mana. Apakah beranggapan sudah terjadi kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati, peluangnya tampaknya kecil. Karena dari sekian banyak lalu lintas tanya jawab antara hakim dengan Putri Chandrawati, dan juga antara hakim dengan sekian banyak saksi, tampaknya tidak ada fakta, tidak ada hasil visum, tidak ada keterangan yang bisa menopang dugaan terjadi pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati, lebih-lebih yang dilakukan oleh Yosua. Kemungkinan yang kedua, perselingkuhan. Saya tadi katakan, relasi mereka yang timpang, tampaknya kecil kemungkinan menciptakan sebuah kondisi yang ideal bagi sebuah perselingkuhan, yang notabene merupakan relasi seksual yang mau sama mau. Tinggal kemungkinan yang ketiga, yaitu kekerasan seksual, namun justru Yosua yang terposisikan sebagai korbannya. Yang menjadi fokusnya dari jaksa adalah terjadinya perselingkuhan di sini. Nah, mereka menyampaikan bahwa adanya sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa ada perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Yosua Huta Barat. Kalau menurut hemat Anda, seberapa besar ini nantinya akan berpengaruh pada tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada tuntutan untuk terdakwa Putri Chandrawati? Saya justru lebih berpikir bahwa konsekuensi atau dampak terbesarnya adalah terhadap Ferdy Sambo. Oke. Karena boleh jadi, tanda petik, Ferdy Sambo justru bisa juga dipandang sebagai korban. Yaitu korban tipu daya, dari korban istrinya, palsu, korban tuduhan palsu yang sudah diutarakan oleh istrinya sendiri. Jadi anggaplah Ferdy Sambo betul-betul dalam kondisi amarah yang luar biasa, murka yang tak tertahankan, tetapi gejolak emosi yang sedemikian dahsyat itu justru berangkat dari hasil tipu daya yang dibangun oleh istrinya sendiri. Tipu daya Anda maksud ini adalah tipu daya pelecehan seksual ini ya, narasi pelecehan seksual ini ya? Tepat. Jadi narasi tipu daya yang berupa pemerkosaan terhadap Putri yang dilakukan oleh Yosua itu yang kemudian tanda petik ditelan bulat-bulat oleh Ferdy Sambo. Padahal kalau kita berpatokan pada pernyataan jaksa hari ini, jelas sudah itu bukan pemerkosaan, itu bukan kekerasan seksual lainnya, melainkan itu perselingkuhan. Baik, kemudian nanti dalam pembacaan tuntutan terhadap Putri Chandrawati, menurut Anda apakah
apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Yosua ini juga akan kembali dibacakan pada saat pembacaan tuntutan terhadap Putri Chandrawati? Yang paling menakutkan adalah apabila jaksa penuntut umum justru akan memposisikan Putri Chandrawati sebagai titik awal dari terjadinya tragedi ini. Kalau selama ini publik banyak menganggap atau menudingkan jari utama sekali kepada Verdi Sambo, tetapi dengan narasi bahwa ini merupakan perselingkuhan, bukan kekerasan seksual, sementara kekerasan seksual tak lebih tak kurang adalah tipu daya belaka, maka sekali lagi tidak tertutup kemungkinan justru nanti Putri Chandrawati akan yang bergeser ke posisi sebagai titik awal dari peristiwa yang menakutkan sekaligus menyedihkan ini. Kalau kita runut itu berarti karena Putri Chandrawati melakukan perselingkuhan, kemudian ketahuan ataupun kegap sama Kuat Maruf, Putri Chandrawati khawatir, akhirnya mengarang cerita, disampaikan kepada Verdi Sambo akhirnya kalap mata dan akhirnya membunuh Yosua Huta Barat. Seperti itu? Pak, itu dia kronologinya, alurnya. Bahwa ternyata boleh jadi ini mendiam Brigadir Yosua kehilangan nyawa dengan cara yang sedemikian tragis, dengan cara yang sedemikian menyedihkan, justru berangkat dari titik awalnya sebuah narasi palsu, tuduhan palsu yang dikemukakan oleh Putri Chandrawati yang tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dicek ulang oleh suaminya sendiri. Itu berarti karena awal mulanya dari Putri Chandrawati, itu berarti nanti akan berpengaruh juga terhadap hukuman yang diberikan. Kalau kita lihat Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf 8 tahun, menurut Anda Putri Chandrawati akan lebih dari itu? Saya bayangkan kalau memang Putri Chandrawati berada pada posisi titik awal tragedi ini, maka hitung-hitungan di atas kertas, Putri Chandrawati boleh jadi akan mendapatkan hukuman yang terberat dibandingkan terdakwa lainnya. Kenapa? Boleh jadi Putri Chandrawati ini berada pada pelaku kategori 2. Pelaku kategori 2 dalam psikologi forensik bermakna bahwa dia tidak melakukan konfrontasi langsung dengan korban, yaitu Yosua, tapi boleh jadi justru dia merupakan otak awal, titik awal situasi ini berlangsung. Nah, mastermind atau intellectual dader atau aktor intelektual tentu saja harus dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dengan konsekuensi pidana akan mendapat hukuman yang paling berat. Andaikan bersalah. Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Putri Chandrawati ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Reza.